Ini kalau ada yang nurut-nurut sudah manut, dia udah jaga jarak, dia pakai masker, dia ini gimana kalau dikasih reward? Oh ya, wapi deh saya bilang. Ya udah, oke dan Ini kan pertama kali memang ya di Indonesia, baru di Surabaya ini kan. Ya itulah kelebihan dari kawan-kawan yang ada di sini, bagaimana melihat dan untuk membangun, menumbuhkan kesadaran agar warga itu dia bisa patuh, dia bisa disiplin terhadap protokol kesehatan, apakah menggunakan masker, rajin-rajin cuci tangan, kemudian jaga jarak. Karena dari survei ketika ketiganya konsisten kita gunakan, dia akan bisa menekan penyebaran hingga ke 4,1 atau 4,2%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arek-arek boys, ketemu maneh karo Pak Raden nang channel Pak Raden panjenengan. Lah Pak Raden sekarang bersama, mohon maaf, Kapolres Tabes Surabaya. Lah beliau ini adalah nomor 1 yang mengayomi dan melayani masyarakat di kota Surabaya. Nah, Pak Kapolres, ini mau tanya-tanya nih, ngedabrus bareng sama Pak Raden ini Pak Kapolres ya. Pak Kapolres, waktu pertama kali masuk di Polrestabes di wilayah kota Surabaya ini kan sudah masuk zona hitam nih. Gimana dan perasaannya waktu itu? Zona hitam? Iya. Jarene sopo zona hitam? Ya kata orang-orang sih. Ya. Mungkin dibilang zona hitam karena angka yang confirm positif itu banyak. Dan kemudian angka kesembuhannya itu belum mengimbangi. Terus angka yang meninggal dia masih steady naik. Jadi dari sisi jumlah, sehingga kemudian merahnya itu mungkin lebih merah lagi ya, lebih merah merona itu. Nah gitu loh, Cak. Ya, jadi sebenarnya kategori yang ada itu zona merah, zona orange, kuning, dan hijau. Ya, memang tergantung dari jumlah. Ketika jumlahnya makin banyak, karena memang populasi jumlah di kota Surabaya ini kan hampir sekitar 3 jutaan. Satu. Yang kedua, area-area Surabaya ini kan hobinya ya akrab dia, senang nyangkruk, kumpul, ngobrol, gitu. Apalagi di warung-warung kopi, Cak. Oh iya, seperti itu. Gitu. Jadi itu jadi tantangan bagi kami untuk bagaimana gotong royong dengan pemerintah kota, dengan kawan-kawan TNI, dengan seluruh jejaring sukarelawan yang ada. Artinya ada 5 helix dari pemerintah, kawan-kawan akademisi, kawan-kawan pelaku usaha, kawan-kawan media, dan elemen-elemen komunitas masyarakat. Gitu ya. Nah, menurut Pak Isir sendiri, warga Surabaya ini ndablek nggak sih Pak? Ndablek tidak. Tidak. Saya berkeyakinan bahwa warga Surabaya ini sebenarnya nurut manut, Pak.
Oh, manut itu. Iya ada. Jadi kalau umpamanya kita ingatkan, dia tahu oh ini dari polisi mengingatkan, dari kawan-kawan TNI ingatkan, dari kawan-kawan Satpol PP ingatkan, oh rata-rata pada oh ya nurut gitu. Hanya setelah kami pergi, nah kami nggak tahu nih. Oh iya. Gitu. Jadi ketika diingatkan manut. Iya, iya. Ini harapannya ketika diingatkan manut, seterusnya juga dia manut, nurut gitu. Memang masih kita dapati ono sing cengkal ya, Cengkal itu. Cengkal. Kalau di ini bilang kepala batu. Oh, ya, kepala batu, keras kepala Keras gitu. kepala. Iya. Itu. Jadi saya punya keyakinan bahwa warga kota Surabaya ini demi kesehatan dan keselamatan serta produktivitas dirinya sendiri, keluarganya dan masyarakat secara umum rata-rata dia akan manut. Nurut lah istilahnya. Ya, nurut apapun lah. yang dikeluarkan oleh Iya dong, masa siapa yang nak mau sehat? Iya, pastinya. Ono sing nak mau selamat. Lah, gitu. untuk itu untuk yang mematuhi protokol, Pak Isir sendiri membuat inisiatif ya untuk mobil senyum Polrestabes Surabaya. Nah, itu kan kemarin tak lihat itu di jalanan itu kan ada yang mematuhi protokol, pakai masker, pakai itu, akhirnya diberi hadiah itu. Iya. Nah, itu tujuannya seperti apa, Pak Isir? Jadi tujuannya itu sebenarnya untuk membangun kesadaran satu. Kalau warga Surabaya kemudian sadar, dia ikut terlibat. Jadi ada self engagement dia. Secara proaktif untuk apa ya? Tadi kan Surabaya ini kan sudah mulai transisi menuju New normal. adaptasi ya, hidup kebiasaan baru gitu. Jadi kalau kita keliling, ini sebenarnya ide Cak Memo nih. Oh, Gitu. Ini kalau ada yang nurut-nurut sudah manut, dia udah jaga jarak, dia pakai masker, dia ini gimana kalau dikasih reward? Oh ya, wapi ini saya bilang. Ya udah, oke dah. ini kan pertama kali memang ya di Indonesia, baru di Surabaya ini kan. Ya itulah kelebihan dari kawan-kawan yang ada di sini, bagaimana melihat dan untuk membangun, menumbuhkan kesadaran agar warga itu dia bisa patuh, dia bisa disiplin terhadap protokol kesehatan, apakah menggunakan masker, rajin-rajin cuci tangan, kemudian jaga jarak. Karena dari survei ketika ketiganya konsisten kita gunakan, dia akan bisa menekan penyebaran hingga ke 4,1 atau 4,2% dari populasi. Sebenarnya itu. Jadi dia akan keliling, ada yang patuh, disiplin terhadap protokol kesehatan, maka akan ditanya, diceluk. Yuk, was. Oh iya. Kalau dia ini dikasih reward. Jadi ini rangsangan, stimuli. Jadi mengundang masyarakat, nek aku patuh ya dapat hadiah juga ini. Selain dari terhindar dari Covid. Ya ini stimuli. Sebenarnya hadiah paling utama itu adalah ketika dia dirinya sehat, dirinya selamat, keluarganya sehat, keluarganya selamat. Dia bisa produktif, dia bisa kerja dengan protokol kesehatan, disiplin terhadap protokol kesehatan dia lakukan. Sebenarnya itu. Jadi bukan sekedar reward yang nanti kita akan berikan, enggak. Ini cuma stimuli, rangsangan. Karena reward terbesar adalah tadi saya sampaikan, masyarakat Surabaya ini ayo, dia harus sehat, dia harus selamat, dan dia harus produktif. Jadi dia bisa kerja tetap di tengah pandemi Covid ini. Seperti itu, Cak. Siap. Terakhir ini, Pak. Yakin nggak sih kota Surabaya kembali ke zona hijau ini? Saya dalam hati kecil punya keyakinan yang kuat bahwa dengan gotong royong, dengan warisan nilai-nilai kejuangan, bahwa kota Surabaya ini kota pahlawan, dan kita sekarang sedang melawan yang namanya Covid, di mana dibutuhkan satu persatuan, satu kerjasama, satu gotong royong. Yang area Surabaya sudah ada itu ya. Jadi tadi kolaborasi antara semua jajaran relawan dengan kawan-kawan yang tergabung dalam Pentahelix, saya yakin dan saya optimis kota Surabaya akan berangsur-angsur mulai dari merah
dia orange, Kuning. dia kuning, dan dia hijau. Kalaupun nanti kemudian dia berangsur menuju ke warna hijau, kita pun tidak boleh kemudian euforia. Euforia, oh ini sudah aman, tidak. Karena Serangan itu kepatuhan akan disiplin waktu, terkait dengan mobilitas, aktivitas, dan titik-titik di mana dia beraktivitas itu dia tetap harus disiplin, Cak. Seperti itu. Iya dong, Cak. Cak apa Pak Raden? Pak Raden lah. Cak Raden. Ya. Jadi gitu. Ya, Ayo konco-konco, kanggo masker. Nah, ngono to. Wani jaga jarak. Hmm. Kemudian wani cuci tangan. Nah, ini saya lihat Pak Raden lihat ini mobil Kapolres itu ada tulisannya juga ini, ada jaga jarak gitu. Kenapa enggak jaga doli? Nah, ya, bercanda. Doli saiki. Ya. Karena doli masa lalu sudah berlalu. Sudah hilang. Nah, doli saiki dia penuh dengan vitalitas untuk menyongsong harapan yang baru. Pada situ masyarakat dia sangat produktif. Jadi di mobil dinas saya, Iya, gini Cak Raden. Jadi di mobil dinas saya tuh memang saya pasangin di situ jaga jarak, Iya. kanggo masker, rajin-rajin cuci tangan. Karena tadi ini untuk pesan. Jadi dia pesan berjalan sampai dimanapun. Warga kalau ngelihat, oh jadi teringat. Oh iya, saya harus selamat. Artinya Saya itu harus sehat. mengingatkan masyarakat secara nggak langsung. Iya. Seperti Jadi itu. tujuannya itu mengingatkan masyarakat terus menerus sehingga terbangun tadi masyarakat kita, warga kita, area-area Surabaya itu dia di tengah pandemi COVID dia tetap tadi saya bilang dia harus selamat, dia harus sehat dan dia bisa bekerja produktif dia. Itu kita pingin seperti itu karena bagi saya kesehatan dan keselamatan warga Kota Surabaya ini adalah hukum paling tinggi, hukum tertinggi. Itu caranya. Ya, saya mewakili warga Kota Surabaya ini, Pak. Ya, jangan kapok. Jangan kapok-kapok lah. Mengingatkan kita untuk selalu menjaga kesehatan, berhenti berkumpul, jam-jam malam tidak keluar seperti itu, Pak Kapolres ya. Nah, seperti itulah perjuangan menjadi Kapolres Tabes Surabaya atau polisi nomor 1 di Surabaya. Gimana susahnya menjaga agar warga Kota Surabaya aman ya, Dan ya. Aman dan itu. Tentunya kalian juga harus patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker ya. Selalu cuci tangan karena sehatmu, semangatku. Salam panjenengan. Terus dukung channel Cak Raden. Wah, mantap sekali. Terima kasih. Subscribe, don't forget.